Untuk alat dan bahan yang kami pakai adalah tabung reaksi, gelas kimia, rak, peniti, sendok, corong serbuk, lumpang porselen, labu Erlenmeyer, spatula, balon, cangkang telur, baking soda, cuka, air panas dan air biasa, dan porselin. Baik, masuklah kita yang ke pertama, A. Pengaruh konsentrasi. Langkah-langkah, siapkan 2 buah labu Erlenmeyer dan 2 buah balon, kemudian masukkan 2 sendok cuka di masing-masing tabung Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan 1 sendok baking soda pada balon pertama dan setengah sendok baking soda pada balon kedua. Lalu, pegang balon dengan erat dan angkat baking soda ke labu Erlenmeyer dengan cara membalik balon. Kemudian, nyalakan stopwatch untuk mengamati reaksi yang terjadi pada keduanya. Hasil praktikumnya, pada reaksi 1, kurang dari 10 detik, reaksi 1 sudah bereaksi dengan keadaan balon mengembang besar ke atas. Pada reaksi kedua, kurang dari 10 detik, reaksi 2 belum bereaksi, namun ketika detik 31, balon mengembang dengan ukuran kecil. Kesimpulannya, dari hasil percobaan perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Masuklah kita ke praktikum kedua, pengaruh suhu. Langkah-langkah, siapkan 2 buah gelas kimia dan siapkan cangkang telur. Siapkan air biasa dan air panas, siapkan cuka, masukkan air panas ke gelas pertama, masukkan air biasa ke gelas kedua. Setelah itu, masukkan 2 sendok cuka di masing-masing gelas kimia, masukkan cangkang telur ke masing-masing gelas. Kemudian nyalakan stopwatch untuk mengamati reaksi keduanya. Hasil praktikumnya, pada reaksi pertama yang berisi air panas pada detik ke-13, ia bereaksi dengan keadaan cangkang telur mengeluarkan gelembung-gelembung. Pada reaksi kedua yang berisi air biasa, ia baru bereaksi pada waktu ke-19 detik dan ia belum mengeluarkan gelembung-gelembung. Kesimpulannya, suhu juga turut berperan dalam mengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Maka, hasil pengamatan kami bahwa air panas adalah suhu yang lebih tinggi dari air biasa. Baik, masuklah kita ke praktikum yang ketiga, yaitu C. Pengaruh luas permukaan. Langkah-langkah, siapkan 2 buah tabung reaksi, siapkan cangkang telur yang sudah ditumbuk dengan lumpang porselen dan cangkang telur yang biasa, siapkan cuka, lalu masukkan air biasa pada tabung pertama dan masukkan air panas ke dalam tabung kedua dengan ukuran yang setara. Setelah itu, masukkan 2 sendok cuka di masing-masing tabung. Kemudian, masukkan ke tabung pertama cangkang telur yang sudah ditumbuk dan masukkan lagi ke tabung kedua cangkang telur yang biasa. Setelah itu, nyalakan stopwatch untuk mengamati kedua reaksi yang terlihat. Hasil praktikumnya, pada reaksi pertama, tape cangkang telur yang halus lebih dulu bereaksi pada waktu ke-13 detik dan mengeluarkan buih atau gelembung. Pada reaksi kedua, lain halnya dengan tabung pertama. Ia bereaksi pada waktu ke-19 detik dan sedikit mengeluarkan buih atau gelembung-gelembung. Kesimpulannya, luas permukaan sentuh dan dalam suatu reaksi dapat memengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Dan dari hasil pengamatan kami bahwa cangkang telur yang sudah ditumbuk lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur biasa. Masuklah kita ke praktikum yang terakhir, yaitu D. Pengaruh katalis. Langkah-langkah, siapkan 3 buah tabung reaksi yang diberikan label 1, 2, dan 3. Setelah itu, masukkan 4 sendok cairan pemutih pada tabung reaksi pertama. Kemudian, masukkan 4 sendok cairan asam cuka pada tabung reaksi kedua. Selanjutnya, masukkan 2 sendok cairan pemutih dan 2 sendok cairan asam cuka pada tabung reaksi ketiga dan aduk kedua larutan tersebut menggunakan spatula hingga tercampur. Setelah itu, secara bersamaan masukkan jarum peniti ke dalam setiap tabung. Lalu hidupkan stopwatch untuk mengamati kapan waktu terjadinya reaksi dan untuk mengamati reaksi apa yang terjadi. Hasil praktikumnya, pada reaksi pertama, pada waktu ke-30 detik, tabung pertama tidak bereaksi dan tidak berubah. Pada reaksi kedua, bereaksi pada waktu ke-30 detik dan berubah warna kekuningan. Pada reaksi ketiga, bereaksi pada waktu ke-7 detik dan pada waktu ke-1 menit berubah warna menjadi oranye kecoklat. Kesimpulannya, pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang kami lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka dan bakelin. Pemutih merupakan katalisator, cuka bersifat korosif, pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi.